Saya pernah berpikir bahwa hubungan antar negara itu sesederhana berteman. Kalau dekat sama Amerika, ya jangan main sama Rusia. Tapi ternyata dunia lebih kompleks dari itu. Dan Indonesia, kita sedang belajar menari di antara dua kutub kekuatan dunia. Bayangkan kalian memiliki toko bahan pokok langganan. Lalu tiba-tiba harganya naik, lalu toko tersebut ditutup. Pasti kalian mencari alternatif lain. Nah, itu adalah inti dari diversifikasi kemitraan global yang akan saya bahas dalam video ini. Buat negara seperti Indonesia, artinya sederhana, tapi itu sangat penting. Jangan hanya bergantung pada satu negara. Kita butuh berteman dengan banyak pihak, supaya kita bisa tumbuh tanpa dikendalikan. Dengan Amerika, hubungan kita panjang, kadang mesra, kadang panas. Contohnya, waktu ada ancaman tarif ekspor karena kita dianggap terlalu maju untuk dapat GSP atau Generalized System of Preference. Itu tamparan, tapi sekaligus pengingat hubungan internasional itu soal kepentingan, bukan perasaan. Tapi tidak semua tentang konflik. Amerika juga bantu kita lewat GATP atau Just Energy Transition Partnership. Mereka dan negara G7 lainnya sepakat mendanai transisi energi bersih Indonesia. Bayangkan dari batu bara ke energi hijau, sebuah lompatan sejarah. Bahkan mereka juga menunjukkan minat untuk terlibat dalam pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara, sebuah sinyal bahwa Indonesia dianggap penting. Dengan Tiongkok, kita kerjasama di kereta cepat Jakarta-Bandung. Terbilang mahal, tapi ada teknologi dan kemajuan yang dibawa. Dengan Rusia, kita bicara pertahanan, kita bicara energi, bahkan kita bicara tentang pertanian. Dan meski kita belum resmi masuk BRICS, Indonesia diundang di berbagai forum BRICS Plus. Artinya, dunia mulai memandang kita sebagai pemain strategis dan bukan hanya penonton. Muncul sebuah pertanyaan, ini semua apa untungnya buat kita? Kita bisa buka lebih banyak pintu investasi, kita bisa lebih seimbang, gak hanya bergantung pada satu kekuatan. Dan yang terpenting, kita lebih bebas menentukan arah masa depan dengan cara kita sendiri. Akan muncul satu pertanyaan, kenapa Indonesia tidak berpihak? Biar jelas. Namun sayangnya dunia saat ini bukan soal melihat lembar hitam ataupun putih. Tapi dunia ini menuntut untuk tarik-menarik kekuatan yang besar. Dan Indonesia harus bernavigasi dengan pintar, bukan untuk terikat, bukan untuk tertunduk, tapi Indonesia punya sejarah, Indonesia punya suara, dan suara itu seharusnya berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada blok.